Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video praktikum ekonometrika 2 ini akan dilakukan analisis data panel statis dengan menggunakan software Evius. Data panel adalah data gabungan dari cross-section dan time series. Untuk praktek analisis data panel kali ini akan digunakan data dengan cross-section adalah 35 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah dengan time series-nya adalah periode 8 tahun dari tahun 2011 sampai tahun 2018. Berikut ini adalah setup data panel di mana untuk setiap satu cross-section itu di kolom sebelah kanannya ini adalah keterangan waktu, ya. Kemudian kembali ke cross section yang kedua sesuai dengan tahunnya atau time series yang sama lagi dan seterusnya sampai dengan cross section yang terakhir. Adapun variabel-variabelnya itu disusun menyesuaikan di samping kanannya lagi atau di kolom sebelah kanannya. Untuk analisis ini, variabel dependen yang digunakan adalah kemiskinan atau poverty dengan ukuran penduduk miskin dalam ribu jiwa, dan variabel bebasnya ada 4, yaitu GDP ini atau PDRB konstan, kemudian upah minimum, kemudian usia harapan hidup, dan persentase pengangguran. Untuk keperluan analisis di Evius, kita tidak perlu mengcopy semua data ini, tapi cukup yang di-copy adalah variabelnya saja, karena di sini sudah setup datanya sudah sesuai dengan setup data panel yang disusun di software Evius tersebut. Data variabel-variabel ini kemudian bisa di-copy dan selanjutnya beralih ke Evius. Selanjutnya di Evius bisa klik create a new Evius work file. Kemudian tipe datanya adalah data panel atau balance panel di sini. Frekuensinya adalah tadi tahunan dengan periode dari tahun 2011 sampai 2018 dan banyaknya cross section ada 35. Kemudian klik OK. Nah, kemudian data yang tadi sudah di-copy bisa dimasukkan ke menu quick, kemudian empty group edit series. Nah, kemudian ini bisa diposisikan di atasnya. Dan untuk melakukan estimasi data panel pada bagian grup ini bisa klik proc, kemudian make equation. Baik, data yang tadi kita analisis adalah data dengan satuannya masing-masing kecuali pengangguran tadi dalam persentase. Oleh karena itu, untuk keperluan analisis ini, semua variabel selain pengangguran yang satuannya belum persen dilemkan, ya, dengan cara menuliskan log dalam kurung nama variabelnya seperti ini. Semua variabel kecuali pengangguran, ya. Kemudian untuk tipe atau model pendekatan analisis data panel yang bisa dilihat pada panel option. Nah, ini ada dua input di sini, yaitu cross section dan period. Yang ini menunjukkan adalah tipe dari error komponen model. Ya, apabila one way itu adalah berarti cross sectionnya dimasukkan selain none dan periodnya kosong, non seperti ini. Kalau two way error komponen model, maka keduanya ini diganti, keduanya ini bukan non. Yang umum pada data panel yang biasanya dipakai itu adalah one way error component model, jadi hanya cross section yang diisi. Nah, di dalam cross section ini ada 3 pilihan, yaitu non, fixed, dan random. Nah, non ini mengindikasikan ini adalah common effect atau panel full least square. Fixed ini adalah fixed effect model, dan random ini adalah random effect model. Kita bisa cek dulu dari satu persatu, ya. Yang pertama dari none dulu. Nah, ini persamaannya sudah dibuat seperti ini, kemudian ini klik OK. Ini adalah outputnya. Kemudian apabila mau mengganti atau melihat model estimasi yang lain, ya, bisa dengan klik di sini estimate, kemudian pada panel option diganti cross sectionnya menjadi fix. Ini berarti fix effect model. Outputnya seperti ini, dan apabila ingin melihat random effect model, cross sectionnya diganti dengan random. Lalu klik OK. Nah, lalu pertanyaannya adalah model mana yang terbaik, ya. Jadi di sini bisa kita gunakan uji Hausman untuk memilih antara fixed effect atau random effect. Nah, untuk memunculkan uji Hausman atau melakukan uji Hausman, pastikan output persamaan yang muncul itu adalah pada posisi random effect. Ya, kemudian selanjutnya bisa klik view, kemudian fix/random effect testing. Nah, di sini ada 3 pilihan, ya.
Yang pertama, yang atas ini adalah redundant fixed effect. Ini adalah untuk memilih antara full least square versus fixed effect. Kemudian yang kedua, omitted random effect ini untuk memilih antara full versus random effect. Kemudian yang ketiga ini adalah uji Hausman untuk memilih antara random effect atau fixed effect. Untuk uji Hausman kita klik yang bawah ini dan di sini muncul outputnya dengan p-value yang kecil ya atau signifikan di bawah alfanya di bawah 5%. Nah, hipotesis dari uji Hausman ini adalah H0-nya itu adalah random effect dan H1-nya adalah fixed effect. Oleh karena itu, dengan nilai p-value yang seperti ini, maka ini mengindikasikan bahwa tolak H0 atau model yang lebih baik adalah fixed effect model. Ya, kemudian bisa dibandingkan misalkan mau melihat antara full versus fix ya. Biasanya memang lebih disarankan menggunakan fix, tapi kita bisa coba melihat bagaimana cara estimasinya. Untuk melihat full versus fix itu kita menggunakan uji Chow dan pastikan output yang muncul ini adalah pada posisinya fix terlebih dahulu. Nah, kemudian pada posisi fix ini kemudian bisa view fix random effect testing, kemudian pilih yang redundant fix effect. Nah, di sini muncul p-value-nya juga dan ini menunjukkan bahwa hipotesisnya H0-nya adalah full dan H1-nya adalah fixed effect. Tolak H0 berarti kesimpulannya di sini dan model antara full versus fixed effect itu yang lebih baik adalah fixed effect untuk contoh data ini. Ya. Jadi sudah jelas ya bahwa model yang dipilih itu adalah fixed effect ya. Mungkin tapi di sini misalkan untuk melihat saja untuk misalkan antara full versus random ya, bisa diposisikan dulu pada none. Nah, kemudian bagaimana outputnya, bisa klik view, kemudian fix effect random effect testing, kemudian omitted random effect. Dan di sini kita ada banyak uji yang bisa digunakan ya. Kita lihat salah satu, misalkan Brooks-Pagan. Dan pada bermacam hipotesis ini, ya, terutama yang umumnya adalah yang cross section ya, one way error component model, itu tidak p-value-nya kecil atau tolak H0. Dengan demikian antara full versus random itu yang dipilih juga adalah random. Ya, tapi ini tidak penting lagi karena sebetulnya tadi sudah kita buktikan dengan uji Hausman bahwa yang lebih baik adalah fixed effect. Oleh karena itu estimasi ini dikembalikan ke fixed effect ya. Dan ini adalah outputnya ya. Jadi kemiskinan itu dipengaruhi secara negatif dan signifikan oleh pertumbuhan ekonomi dan oleh usia harapan hidup ya, dan pengangguran itu memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan dengan nilai koefisien seperti ini dan dia signifikan. Kemudian upah minimum itu tidak signifikan secara statistik ya. Karena ini sebetulnya panel statis ini adalah dengan menggunakan pendekatannya OLS, maka penting juga untuk diamati adanya pemenuhan asumsi Gauss-Markov ya. Nah, di sini informasi autokorelasi bisa dilihat pada Durbin-Watson statistik ya. Tapi ini nanti nilainya perlu dibandingkan lagi dengan tabel. Nah, untuk uji heteroskedastisitasnya itu pada FU9 itu belum ada fiturnya otomatis. Jadi kalau pada FVIS yang lebih tinggi nanti bisa ditemui view residual diagnostic, kemudian di sini ada heteroskedasticity test, tapi pada FVIS versi yang lebih awal ini, FVIS 9 ini belum tersedia. Nah ini kembali ke outputnya, ini adalah hasil estimasinya. Kemudian mengingat ini adalah hasil estimasi dari fixed effect yang mana individual heterogeneity itu berkorelasi dengan variabel bebas dan dia bisa dimunculkan sebagai suatu konstanta, maka untuk melihat nilai dari konstanta per masing-masing cross section itu pada output fixed effect ini bisa kemudian klik view dan fix less random effect, kemudian pilih cross section effect. Nah, ini adalah nilai konstanta dari masing-masing cross section ya, dengan cross section ID 1 sampai 35 sesuai dengan urutan pada data yang tadi diinput dari Excel seperti itu. Nah, jadi seperti inilah analisis
data panel statis dengan menggunakan eViews tadi sudah dilakukan tahapannya sampai dengan pemilihan model terbaik. Ya, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.